Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan yang terakhir ini kita akan mereview ya berkaitan dengan hukum pidana Islam kontemporer. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya berkaitan dengan hukum pidana kontemporer ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita bicara mengenai substansi dan masalah modernisasi hukum pidana Islam. Di era yang sekarang perkembangannya sangat pesat ini, kita harus bisa menyesuaikan dan harus bisa melihat sebenarnya substansi dan penyesuaian terhadap hukum pidana Islam itu seperti apa. Salah satunya adalah yang pertama kita harus melihat bagaimana kodifikasi hukum pidana Islam itu berjalan di beberapa macam negara yang sudah menerapkan konsep ini. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat asas hukumnya. Jadi asas hukum ini akan menjadi sangat hal yang penting juga. Karena apa? Karena setiap negara mempunyai asas hukum yang terkadang juga berbeda-beda juga. Nah, asas hukum yang mendasar dan asas hukum yang berjalan ini yang harus kita pahami. Pastinya ini merupakan istilahnya seperti pengejauhan tahan, pengaplikasian terhadap hukum-hukum yang sudah ada di masyarakat. Kemudian ada asas Islam. Asas Islam itu sendiri adalah bagaimana Islam mempunyai konsep-konsep yang berkaitan dengan hukum pidana. Misalnya berkaitan dengan pembalasan, konsep pembalasan. Kemudian berkaitan dengan konsep supaya orang tidak melakukan perbuatan lagi dengan kita melakukan eksekusi, yaitu sebenarnya tujuannya terkait dengan masalah tarbiyah ataupun seseorang supaya tidak melakukan suatu tindakan kejahatan lagi. Jadi dia bisa belajar dari hukuman-hukuman yang sudah terjadi. Harusnya semacam itu. Kemudian ada kekuasaan politiknya. Kekuasaan politik ini menjadi sangat penting. Jadi political power gitu. Jadi kekuasaan dan juga politik itu menjadi poros dalam posisi hukum pidana gitu. Islam itu sendiri sangat kental sekali dengan masalah politik. Jadi di awal-awal keislaman setelah masa Khulafaur Rasyidin itu mulai banyak bergoncangan terus kepentingan politik. Akan tapi sebenarnya ketika kita melihat politik, jadi dalam teori politik itu tidak selamanya hal yang buruk. Politik itu bisa mendatangkan suatu hal yang jauh lebih bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara luas, baik secara hukum pidananya ataupun dalam segi hal pelaksanaan dan juga penerapan di masyarakat. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting ketika ada seseorang yang mengagung-agungkan bahasanya hukum pidana Islam ataupun orang Islam itu harus memimpin. Ini karena ada konsep semacam ini. Ada kekuasaan politik, ada politik hukum yang itu menaungi dari semua produk hukumnya gitu. Kemudian masalah teritorial. Masalah teritorial sering kali menjadi perdebatan yang sampai sekarang memang belum selesai gitu ya. Bahkan ketika kita bersinggungan dengan Brunei Darussalam, Malaysia yang notabene memang negara-negara yang kental sekali terhadap nuansa hukum pidana Islamnya. Akan tapi ketika batasan teritorial ini menjadi masuk ke dalam ranah politik, ini akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan penegakan-penegakan yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, di Indonesia sendiri ini kita harus membaca banyak hal ya berkaitan dengan ini, termasuk berkaitan dengan pengaruh sejarah. Pengaruh sejarah itu akan mempengaruhi bagaimana eksistensi dan juga posisi hukum pidana Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah fikih. Masalah fikih ini adalah kita harus melihat penyesuaian-penyesuaian terhadap hukum pidana yang berjalan dan juga hukum pidana Islam. Jadi fikih ini sebenarnya lebih fleksibel seperti halnya air. Jadi melihat bagaimana kondisi dan juga kebutuhan di masyarakat, serta melihat bagaimana sebenarnya kepentingan politik, kemudian posisi hukum-hukum yang lain, hukum adat, kemudian ada hukum nasional kita, itu bagaimana kekuatannya. Nah, kita harus bisa menyesuaikan terhadap itu. Aceh itu mencoba untuk menyesuaikan terhadap kendala-kendala yang mencoba ingin membuat ini ya semacam nation state. Jadi bagaimana negara dan agama itu memiliki posisi dan juga ruang yang berbeda-beda. Ini yang coba untuk dikembangkan. Kemudian
Kemudian kenapa sih hukum pidana Islam itu jarang diterapkan? Yang pertama adalah masalah tradisi. Jadi tradisi hukum yang berbeda ini akan menimbulkan hukum pidana ini akan sulit untuk diterapkan. Kenapa sih? Karena semacam ini. Jadi keadaan masyarakat sebelum adanya negara itu pasti mempunyai tradisi-tradisi yang kemudian itu menjadi sebuah hukum, menjadi sebuah aturan-aturan yang ditaati, kemudian itu dijalankan, kemudian itu disepakati. Nah, aturan-aturan ini ketika masuk ke dalam ranah sebuah negara, maka ini harus mematuhi administrasi negara. Administrasi negara akhirnya apa? Negara mempunyai kekuatan, mempunyai kontrol untuk melakukan intervensi. Bahkan negara asing pun itu bisa melakukan intervensi. Ini bisa melalui banyak hal ya, termasuk masalah kolonialisme, penjajahan, itu bisa melakukan intervensi dalam hal ini. Banyak hal sebenarnya yang bisa kita kaji dalam hal ini, termasuk hal masalah bentuk yang sangat relatif dan juga keberagaman hasilnya. Misalnya seperti itu, penjajahan oleh Inggris dan juga penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu sendiri itu berdampak hal yang berbeda, gitu. Intervensinya berbeda, bahkan sampai ke tahapan setelah merdeka membentuk hukum tersendiri, kemudian ada negara yang bisa mandiri konsepnya, Brunei misalnya, kemudian ada negara yang seperti Indonesia itu masih merujuk kepada konsep hukum dari penjajah, dari negara yang telah menjajah. Inilah yang akhirnya membentuk bagaimana sejarah negara itu terbentuk. Itu akan berpengaruh kepada kenapa sih hukum pidana ini bisa diterapkan atau tidak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya masalah otoritas politik. Di Indonesia ada semacam keuntungan. Keuntungannya apa? Para kaum nasionalis itu banyak yang notabene berlatar belakang keagamaan. Jadi mereka memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, tetapi mereka tidak sekuler dan juga tidak bersifat tradisionalis ataupun dia terlalu mengekang agama, tidak. Tetapi ada semacam penyesuaian karena melihat bagaimana pola politik yang berjalan di suatu negara. Karena ini akan berpengaruh kepada penerapan hukumnya, seperti halnya ketika orang-orang Indonesia gitu ya, yang notabene adalah orang-orang Islam mencoba melobi di Arab Saudi ketika ada pertentangan permasalahan hukum ya, pelaksanaan hukum di sana. Akhirnya setelah melakukan lobby, akhirnya hukum itu sendiri bisa kembali kepada hukum yang diinginkan seperti para pemikir-pemikir di Indonesia, yaitu kembali bagaimana hukum supaya tidak dipengaruhi oleh paham-paham yang seperti paham-paham Wahabi misalnya. Nah, inilah yang mencoba otoritas politik itu masuk ke dalam ranah-ranah negara. Kemudian posisi hukum politik negara ini itu berada di atas hukum itu sendiri ya. Jadi bagaimana kontrol politik hukum terhadap hukum yang berjalan itu bisa mempengaruhi tentang perubahan-perubahan peraturan-peraturan. Kemudian masalah eksistensi hukum di Islam kontemporer ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya berkaitan dengan pertentangan terhadap peraturan negara. Negara itu sendiri sebenarnya mempunyai bentuk yang sedikit unik. Uniknya itu semacam ini. Terbentuknya negara itu biasanya dipengaruhi oleh perjalanan politik ataupun kekuasaan yang ada di negara tersebut. Nah, akhirnya itulah yang membentuk, misal di Indonesia sendiri, kenapa sih bisa sampai terbentuk republik? Karena memang sejarahnya memiliki keberagaman kerajaan-kerajaan yang begitu banyak. Akhirnya perlu adanya model pemersatunya. Nah, hal ini yang akhirnya ketika ada daerah-daerah yang menginginkan ada konsep hukum yang baru, agama ataupun adat, akhirnya negara juga harus bisa berkompromi akan ini. Tapi ketika power negara itu terlalu kuat, akhirnya daerah harus bisa menyesuaikan terhadap peraturan negara yang telah disepakati ataupun harus disepakati. Misalnya adalah kesamaan di hadapan hukum. Ini juga menjadi hal yang sangat penting sekali ketika hukum Islam itu belum siap secara konsepnya dan secara penerapannya. Akhirnya ketika ada masalah baru, kita akhirnya merasa kebingungan untuk menerapkannya. Bagaimana ketika ada orang asing masuk ke suatu daerah, kemudian dia tidak tahu dan dia di bawah wewenang hukum nasional atau internasional, akhirnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan agama. Apakah ini akan dilakukan eksekusi yang sama
ataukah ini ada semacam keadaan yang pengecualian gitu. Nah, akhirnya pembelakuan hukum pidana ini akan memiliki derajat yang berbeda-beda gitu, posisi yang berbeda. Ini yang akhirnya harus ada persepsi yang bersama di tingkat internasional bahwasanya hukum pidana Islam itu harus semacam ini. Gitu. Semacam halnya hukum pidana itu harus ada persepsi yang sama untuk setiap negara. Kemudian faktor internalnya adalah pengaruh dari tokoh adat dan tokoh politik gitu ya. Ini juga sangat mempengaruhi bagaimana hukum pidana Islam itu bisa diterapkan atau tidak, atau bisa eksis atau tidak. Tokoh adat ini nanti bisa sampai ke tahapan misalnya penguasa negara gitu ya, ataupun tokoh politiknya. Kemudian adalah kesesuaian tidak pidana dan sanksi pidana. Biasanya terkait dengan tidak pidana yang kurang begitu jelas ataupun perbedaan-perbedaan pemahaman karena pengaruh mazhab ataupun yang lainnya, akhirnya tindak pidana itu berbeda-beda untuk penentuannya. Kemudian sanksi pidana juga berbeda-beda. Nah, ini yang akhirnya tidak ada kesepakatan. Akhirnya seseorang ada yang merasa dirugikan. Ini ada semacam konsep kerugian-kerugian, ketidaksesuaian dengan aturan-aturan yang harusnya dijalankan secara hukum acaranya. Sebenarnya adalah upaya hukum yang masih rancu. Jadi bagaimana ketika seorang merasa dirugikan dan merasa tidak puas terhadap keputusan hakim, bisa enggak untuk melakukan banding ataupun melakukan kasasi, tapi ini dalam konsep Islam juga. Ini yang masih rancu karena ada pertentangan antara negara gitu ya, negara dan juga daerah. Kemudian ada keterbukaan informasi dan kritik dari ahli hukum pidana gitu. Ini juga penting, bahwasanya kritikan ahli hukum pidana itu harus bisa didengarkan dan harus bisa dijadikan sebuah diskusi. Sebenarnya adalah kurangnya partisipasi ulama. Ketika ulama itu hanya berkutat kepada agama saja, tanpa dia masuk ke dalam ranah politik ataupun ranah hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan jauh dari nilai-nilai keislaman ataupun jauh dari hukum pidana Islam. Gitu. Sebenarnya adalah kenapa hukum pidana Islam itu jarang diterapkan sih. Untuk pengkategorian dari seluruh negara-negara itu masih dikatakan jarang. Kenapa? Pertama adalah tradisi hukumnya. Tradisi hukum yang berbeda inilah yang akhirnya memiliki pandangan-pandangan bahwasanya hukum pidana Islam itu sudah tidak sesuai dengan konsep-konsep kemanusiaan dan lain-lain. Akhirnya di tahapan administrasi negara ini menjadi gagal. Kemudian ada intervensi negara lain, terus terbentuknya secara otoritas politik hukum, dan ini satu lagi adalah penafsiran hukum yang konservatif terhadap teks Al-Quran ataupun hadis. Jadi pemahaman yang konservatif akhirnya menimbulkan hukum yang lebih kaku, gitu. Hukum yang terkesan lebih kejam. Padahal sebenarnya ketika hukum pidana Islam kita kaji secara fikih, jadi ketika kita menggunakan keilmuan yang benar gitu ya, kita menggunakan kaidah-kaidahnya, kemudian menggunakan usul fikihnya, kemudian bagaimana kita beristihad, kita ada menyesuaikan, kita melihat kemaslahatan makotisasi syariahnya, maka penafsiran ini tentunya akan menjadi penafsiran yang lebih bisa diterima gitu, dan jurisprudensi tradisional pun akan lebih berkembang di Islam itu sendiri. Selanjutnya ini kita ambil contoh saja di bagaimana sih penerapan jarimah kisos di era 4.0 ini ataupun 5.0. Bahwasanya di era-era memang yang semacam ini itu yang memang pertama di era 4.0 yang kita memang lebih memfokuskan diri pada masalah teknologi, kemajuan perkembangan teknologi, pembuatan robot, ada neuroteknologi, terus kemudian ada editing genetika. Ini apakah kita akan terus berkutat ke dalam hal teknologi ini, kemudian bisa kita meloncat lagi ke tahapan bagaimana peradaban kita sebagai manusia itu menjadi pusat peradaban dan kita sendiri yang mengontrol teknologi gitu. Jadi bukan sebaliknya. Makanya di generasi society 5.0 ini bagaimana sih kita sebagai manusia itu bisa membuat produk hukum yang itu bisa mengatur dalam semua segi, termasuk teknologi kita bisa mengaturnya, yang itu disesuaikan dengan konsep hukum pidana Islam, gitu. Jadi itu kita harus bisa menghubungkan.
Nah, bagaimana? Yang pertama adalah kita harus bisa melihat bahwasanya hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana misalnya pembunuhan atau penghilangan nyawa yang berkaitan dengan manusia ini itu harus lebih membawa kemaslahatan, membawa nilai-nilai peradaban yang tinggi. Dalam artian ini bisa menghapuskan tindakan kejahatan dan seorang bisa lebih berkembang lagi, tidak terfokus lagi kepada suatu tindakan pidana, tetapi dia lebih terfokus kepada pengembangan sumber daya manusianya, pengembangan untuk bagaimana dia menciptakan teknologi yang lebih mapan, teknologi berkaitan dengan hukum, supaya seorang bisa lebih nyaman lagi, bisa lebih merasa aman, kejahatan akan semakin berkurang. Nah, itu sebenarnya konsep hukum pidana Islam yang kontemporer semacam itu. Bagaimana kita menghilangkan suatu tindakan kejahatan. Kemudian, jika ketentuan hukuman yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam arti hukum di sini, maka itu dinamakan dengan kisah surah wal ma'na. Kemudian itu juga ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kita terjebak ke dalam arah verbal ataupun konsep tekstualnya gitu ya. Kita harus bisa menggali dengan keilmuan-keilmuan yang di luar teks Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Dengan banyak ilmuwan itu kita bisa menemukan kebenaran dari hukum yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jika hukuman ini di luar ya, dalam artian kita harus memaknainya itu, maka seperti hanya ada denda, ada diat yang itu lebih fleksibel juga, maka itu masuk dalam ketentuan kisos makna gitu. Nah, itu semua harus kita hubungkan dengan society 5.0 ini gitu. Untuk menjadikan manusia itu bisa lebih menjadi pusat peradaban, dan seperti halnya gitu masa-masa di zaman dinasti Abbasiyah gitu ya, dan bagaimana Islam bisa lebih berkembang pesat sampai ke tahapan selanjutnya. Selanjutnya adalah ini sebagai contoh saja. Jadi pemberontakan kepada negara dapat dikenai hukuman mati ya gitu ya. Kemudian ini didasarkan dari surat Al-Hujurat ayat 9, dan ini bagaimana ketika ada pembunuhan di dalamnya, dalam pemberontakan itu, apakah akan kita mengacu pada pemberontakannya atau mengacu pada pembunuhannya. Tentunya kita melihat bagaimana dampak yang ataupun impact yang lebih besar. Kalau impact lebih besarnya memang kepada kekacauan, terus bagaimana negara nanti tidak bisa mengontrol lagi, tidak bisa memberikan pelayanan, maka ini bisa masuk ke dalam pemberontakan yang akhirnya itu akan menyampaikan. Oh, belum, Pak. Oh iya, saya ambilkan, Pak. Iya, Pak. Kemudian ini akan menyampaikan dari dasar hukum yang lainnya, yaitu di surat Al-Baqarah. Kemudian tendensi utama sebenarnya di sini. Tendensi utamanya itu ada di dalam masalah hukum pidana Islam kontemporer ini, apakah memiliki dampak yang dihasilkan seberapa besar. Ini yang menjadikan acuannya nantinya. Kemudian faktor apa sebenarnya yang mempengaruhi perubahan hukum itu? Yang pertama adalah kehidupan masyarakat yang berbeda. Kemudian adanya aliran hukum yang beragam. Kemudian ada interpretasi, penafsiran, pemahaman. Terus ada anggapan yang berbeda juga yang berkaitan dengan permasalahan hukum pidana Islam. Kemudian ada perbedaan sistem hukum yang berbeda juga dari setiap negara, yang itu berpengaruh kepada konsep hukum pidana Islam yang akan diterapkan. Kemudian ada otoritas negara, bagaimana intensitas otoritas negara itu. Kemudian ada perbedaan pandangan gitu ya, pandangan konsep negara dan agama. Makanya nation state ini akan menjadi sebuah politik juga ketika negara dan agama ini menjadi satu, akan tapi karena ada konsep nation state ini akhirnya akan bisa berubah gitu, selanjutnya adalah masalah strateginya. Bagaimana sih strategi untuk kita menerapkan hukum pidana Islam di era society 5.0 ini. Jadi negara yang mayoritas Islam itu harus melakukan penyesuaian produk hukum dengan situasi politik. Kita harus masuk ke dalamnya. Kemajuan zaman itu tidak bisa kita hindari, prinsip hak asasi manusia juga tidak bisa kita hindari. Maka kita harus menampilkan wajah hukum pidana Islam itu sebagai sistem, jangan hanya sebagai sebuah teori saja, konsep saja, tapi kita buat sebuah sistem. Bandarin telah mengatakan bahasanya
ada problematika orientalis. Nah, gitu. Jadi makanya kita harus memakai logika hukum di sini untuk menerangkan tentang teori-teori hukum pidana Islam. Jadi ketika misalnya itu ada seseorang yang harus dihukum dicambuk, kita harus bisa menerangkan secara dari logika hukumnya seperti apa. Kenapa dia harus cambuk? Terus kenapa sih cambukan itu harus 80? Kita harus bisa menerangkan, kita harus bisa menerangkan sejarahnya, kita harus bisa menampilkan alternatif yang lain selain cambuk dan lain. Kemudian kita menawarkan berbagai macam produk hukum yang itu masih dalam garis Islam. Kemudian ini kalau dalam konteks penerapan hukum pidana Islam kontemporer. Misalnya hubungan hukum pidana Islam dengan masalah pidana kontemporer itu seperti apa sih? Yang pertama kita bisa melihat bahasanya ada maisir. Misalnya kita melihat bahasanya maisir itu sebuah taruhan dan untung-untungan. Kita bawa ke ranah sekarang. Sebagai konsep untung-untungan itu kemudian kita kembangkan. Kalau untung-untungan itu dalam jumlah yang sangat banyak, konsep ruang lingkupnya sampai ke tahapan nasional itu bagaimana untuk mengatasinya gitu. Kita buat konsep yang lebih maju lagi. Kemudian bagaimana ketika itu sudah masuk ke ranah teknologi konsep taruhannya ini gitu. Bagaimana ketika sudah masuk ke ranah politik juga gitu. Kita harus bisa masuk ke sini. Kemudian ada konsep kholwat. Jadi jangan sampai kita hanya terkungkung di dalam hal yang itu masih di ranah keislaman dan kita hanya berkutat kepada masalah-masalah ataupun problematika di Islam itu sendiri tanpa kita mengindahkan teknologi, perkembangan zaman, sosial global, kemudian perekonomian yang tingkatnya internasional yang itu berpengaruh pada hal yang lebih besar, berdampak hal yang lebih besar terkait dengan kemajuan umat manusia. Kita harus melihat ini dengan berbagai macam alternatif fikih yang sudah ditawarkan. Sebenarnya misalnya ikhtilat itu bermesraan, terus yang itu bukan suami istri dengan kerelaan, itu juga kita harus bisa mengolah ini ada dengan ataupun ada dengan konsep-konsep keislaman, akan tapi penawarannya bisa jauh lebih bisa diterima gitu untuk masa-masa sekarang gitu. Misalnya konsep zina juga harus kita lebih berpikir, lebih menyesuaikan lagi bagaimana konsep zina ini tidak hanya semacam pelarangan-pelarangan. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa macam kaidah. Tapi ini akan lebih kepada pembelajaran dan juga seseorang bisa melakukan kesadaran hukum. Jadi orang bisa menyadari hukum bahasanya berbuat zina itu merugikan, gitu. Merugikan dia sendiri, merugikan pelaku ataupun orang-orang sekitarnya gitu. Ya itu adalah semacam kesadaran. Kemudian bagaimana ketika itu masuk ke sosial media dan lain-lain. Selanjutnya adalah jadi hukum tidak lagi menjadi sebuah perintah atau pelarangan. Selanjutnya adalah pelecehan seksual, termasuk asusila ini perbuatan, karena asusila ini lebih terkonsep kepada budaya gitu ya. Bagaimana anggapan orang itu apakah sopan atau tidak itu kan dari adat istiadat kebudayaan gitu. Kemudian pemerkosaan juga harus kita lihat sebagai suatu hal yang ini tidak bertumpu kepada keadaan, tapi bertumpu kepada kesadaran gitu. Kesadaran seseorang melihat bagaimana sih dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, apakah kita masih berpikir untuk melakukan itu? Seharusnya kita berpikir pada hal-hal yang jauh lebih ambisius lagi terkait dengan perkembangan perekonomian, perkembangan teknologi, kita mengontrol itu, gitu. Kita menjadi muslim yang kaya, yang bisa mensejahterakan umat dan lain-lain. Dan lewat musahakoh, jadi badan seorang wanita ini juga harus kita kaji lebih komprehensif lagi, bagaimana ini bisa menjadi sebuah pendidikan dan juga menjadi hal yang kita dengan sendiri kita akan menjauhi itu gitu. Tanpa kita diperintah gitu. Oke, sekian saja mungkin kuliah kita atau sebagai review terhadap pembelajaran kita terkait dengan hukum pidana Islam kontemporer.